Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Ridwan Sutisna, di mata kuliah pengelolaan pendidikan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas terkait dengan hakikat pengelolaan pendidikan. Untuk mengawali, kita akan membahas dulu apa sebetulnya definisi dari pengelolaan pendidikan. Pengelolaan pendidikan berasal awalnya kata pengelolaan berasal dari kata kelola atau pengelolaan, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pengelolaan dapat diartikan sebagai proses atau cara perbuatan mengelola, atau juga sebagai proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain. Artinya mengelola manusia, mengelola pekerjaan dengan memanfaatkan tenaga manusia orang lain. Kemudian bisa juga diartikan sebagai proses yang membantu merumuskan dan mencapai tujuan organisasi. Nah, jadi ini juga terkait dengan kelembagaannya, bahwa pengelolaan dapat juga dianggap sebagai suatu proses yang membantu merumuskan dan mencapai tujuan organisasi. Yang keempat, proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan. Nah, ini yang disebut dengan pengelolaan. Secara dasar, pengelolaan dapat diartikan dalam berbagai definisi. Secara harfiah juga, pengelolaan juga berasal dari kata manage atau manajemen, yang juga berasal dari kata to manage, yang artinya untuk mengelola. Dalam arti lain, pengelolaan dapat diartikan sebagai proses pelaksanaan dan proses pengaturan. Jadi ini dua dimensi pemahaman dari pengelolaan secara umum. Lalu, apa sebetulnya pengelolaan? Nah, ini kita coba ambil definisi dari George R. Terry, yang dianggap sebagai bapak manajemen. Apa kata George R. Terry? Bahwa manajemen is a distinct process consisting of planning, organizing, actuating, and controlling performance to determine and accomplish stated objectives by the use of human being and other resources. Atau dalam arti lain, bahwa manajemen adalah proses yang khas, distinct proses tertentu yang terdiri dari kegiatan planning, perencanaan, organizing, mengorganisasikan, actuating, implementasi atau pelaksanaan, kemudian dan controlling performance atau pengelolaan atau pengontrolan kinerja untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditentukan, stated objective, by the use dengan menggunakan orang, manusia, dan sumber daya manusia, dengan menggunakan sumber daya manusia atau sumber daya lainnya. Nah, dari definisi yang disampaikan oleh George R. Terry ini dapat ada beberapa hal yang patut di-highlight. Di antaranya adalah planning, organizing, actuating, and controlling performance. Juga bahwa dalam proses manajemen ada dua hal yang tidak bisa hilang, yaitu ada stated objective dan resources, baik human resources maupun other resources. Ini yang other-nya harusnya tidak di-highlight, resources-nya saja, tapi mencakup human resources dan other resources. Berdasarkan pendapat George R. Terry tersebut, dapat dirumuskan fungsi manajemen ke dalam 4 fungsi. Yang pertama, bahwa manajemen dengan fungsi planning, perencanaan di dalamnya, kemudian ada fungsi organizing, ada fungsi actuating atau implementasi, kemudian juga ada controlling. Nah, fungsi manajemen dasar ini atau yang biasa disingkat dengan POAC adalah fungsi manajemen secara umum yang dapat diterapkan baik dalam bidang pendidikan maupun bidang-bidang lainnya.
Dan pada perkembangannya, fungsi-fungsi ini tentunya pada setiap ahli banyak yang mengembangkan, yang kemudian membuat fungsi-fungsi lain yang lebih spesifik, seperti ada Henry Fayol dengan FOCCCC, FOCCC, ada forecasting and planning, kemudian O-nya organizing, ada commanding, coordinating, dan controlling yang terakhir. Pun dari sumber-sumber lain banyak yang menyampaikan fungsi-fungsi pengelolaan dalam bentuk yang berbeda.